warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Deoni di sini pada channel Pak Deoni Channel ya, yaitu channel tentang berbagi matematika dan berbagi bahasa Inggris. Oke, pada video kali ini kita akan mempelajari dan membahas tentang matematika peminatan kelas 12 SMA, yaitu pada materi aplikasi turunan atau penggunaan turunan untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, sebelum kita belajar ke aplikasi turunannya ya, di dalam materi ini di sini kita singgung terhadap kita temukan ada kata persamaan garis singgung. Nah, kita harus tahu dulu apa sih persamaan garis. Nah, ini persamaan garis ini adalah materi matematika SMP kelas 8. Nah, sebelum masuk kita ingat kembali tentang persamaan garis singgung. Nah, sebelum persamaan garis singgung kita mulai, kita harus tahu dulu tentang persamaan garis lurus. Dalam persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus kita mengenal tentang namanya adalah ya, persamaan garis lurus. Kita mengenal tentang namanya adalah gradien. Nah, sudah ingat apa itu gradien? Ya, gradien biasanya disimbolkan dengan huruf M kecil. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan garis. Nah, ingat kembali pelajaran SMP kelas 8. Jadi kemiringan garis. Jadi ada kaitannya dengan persamaan garis. Karena itu kita harus tahu dulu, mengenal dulu tentang gradien garis. Misalkan gini ya, gradien misalnya kita punya persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Maka dari persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, kita mengenal M itu adalah gradien. Nah, ini M itu adalah gradiennya jika ada bentuk persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Kemudian yang kedua ya, misalkan kita menemukan persamaan garisnya berbentuk AX tambah BY sama dengan C, maka dari persamaan garis tersebut kita bisa menentukan gradiennya adalah M sama dengan min A per B. Gitu ya, ingat kembali pelajaran matematika kelas 8. Kemudian dalam gradien ya, misalkan diketahui ada dua titik, yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka bisa kita peroleh gradiennya sama dengan adalah Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Nah, ini materi kelas 8 tentang persamaan garis. Nah, kemudian dalam persamaan garis lurus ya, ini flashback sebentar. Nah, dari gradien dua garis lurus
ya, gradien dua garis lurus dalam materi persamaan garis lurus tersebut itu disebut adalah sejajar. Nah, jika apa sejajar? Jika M1 sama dengan M2. Jadi kalau ada dua buah garis dikatakan sejajar apabila gradien garis pertama sama dengan gradien garis kedua, M1 sama dengan M2. Kemudian dia disebut tegak lurus. Nah, dia disebut tegak lurus. Dia disebut tegak lurus jika apa? Jika M1 dikali M2, ya, M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi dia disebut tegak lurus apabila perkalian kedua gradiennya bernilai min 1. Nah, seperti itu. Itu adalah hubungan dari dua buah garis. Nah, hubungan dari dua buah garis. Kemudian ingat kembali pelajaran SMP, yaitu tentang persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus, saya singkat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus. Yang pertama, jika diketahui ya titik. Nah, jika diketahui suatu titik yaitu x1, y1 dan gradiennya m, maka persamaan garisnya adalah masih ingat nggak? Yaitu y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurangi x1. Nah, ini jika diketahui suatu titik x1, y1 dan gradiennya m, maka persamaan garisnya adalah y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Nah, ingat kembali yang kedua, persamaan garisnya jika diketahui dua buah titik. Jika diketahui dua buah titik yaitu x1, y1 dan x2, y2, maka persamaan garisnya adalah masih ingat, yaitu y kurang y1 per y2 kurang y1 sama dengan x kurang x1 per x2 dikurangi x1. Nah, ini adalah materi dasarnya sebelum kita berlanjut pada aplikasi turunan untuk menentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, jadi ini adalah materi dasar tentang persamaan garis pada pelajaran matematika SMP kelas 8. Nah, apa kaitannya hubungannya dengan penggunaan turunan dan persamaan garis singgung pada kurva?
Jadi misalkan seperti ini ya. Jadi misalkan nah di situ kan ada kata kurva. Kurva itu adalah sebuah garis lengkung ya. Nah misalkan ini adalah sebuah kurva ya. Dia memiliki persamaan garis lingkung apabila terdapat satu titik persekutuan yang sama, yaitu misalnya di sini ya. Ini adalah disebut titik singgung. Nah ini adalah persamaan garis singgung. Ini adalah garis singgungnya, karena antara kurva dengan garis lurus terdapat titik persekutuan atau titik yang sama. Nah ini adalah contoh dari persamaan garis singgung dari kurva. Misalnya saya punya kurvanya begini juga. Nah garis singgungnya di sini, titik singgungnya di sini, maka garis singgungnya seperti itu. Jadi antara kurva dengan garis lurus terdapat titik singgung atau titik persekutuan yang sama. Atau misalnya kurvanya begini ya, menghadap ke bawah. Nah di sini adalah titik singgungnya, maka dia memiliki garis singgungnya seperti ini. Nah, atau jika titik singgungnya di sini, maka garis singgungnya seperti ini. Nah ini kaitannya antara kurva dengan persamaan garis, kurva dengan garis lurus. Jadi dia memiliki garis singgung apabila terdapat satu titik persekutuan. Nah apa kaitannya dengan materi kita, yaitu tentang aplikasi turunan terhadap persamaan garis singgung kurva. Nah jadi pada turunan tersebut, pada materi turunan, kita bisa menentukan gradien dari garis singgungnya tersebut, yaitu dengan cara menurunkan persamaan kurvanya. Nah biar lebih jelas, kita lihat contoh yang pertama. Nah misalnya saya punya contoh seperti ini. Contoh yang pertama, tentukanlah gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat tambah x di titik min 2,2. Nah bagaimana langkah penyelesaiannya ini ya? Kita lihat sini, saya tulis jawab. Y sama dengan x kuadrat tambah x, gitu ya. Y sama dengan x kuadrat tambah x. Nah dalam materi ini, bahwa turunan atau saya singkat y aksen gitu ya, y aksen itu sama dengan m ya. Y aksen itu sama dengan m, artinya turunan dari persamaan kurva adalah gradien garis singgungnya. Oleh karena itu, dari persamaan garis tersebut, persamaan kurva tersebut maksud saya, y sama dengan x kuadrat tambah x, maka kita cari turunannya. Y aksen sama dengan berapa ini x kuadrat tambah x diturunkan, yaitu diperoleh 2x ditambah 1. Nah diperoleh hasil turunannya seperti ini, karena dia melalui ya, karena melalui titik min 2,2 itu ya, maka di sini x-nya min 2, y-nya 2. Maka kita substitusi langsung ke y aksennya tersebut, sehingga diperoleh m sama dengan itu ya 2. X-nya diganti, tadi diperoleh karena titik yang dilaluinya min 2,2, berarti x-nya min 2. Berarti ini kita ganti x-nya jadi min 2 gitu ya,
min 2 kan 2x tambah 1, 2 kali min 2 tambah 1, maka diperoleh M sama dengan 2 kali min 2 min 4 ditambah 1, maka diperoleh gradiennya adalah min 4 tambah 1, yaitu adalah min 3. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menentukan gradien garis singgungnya apabila kurva tersebut diketahui titik singgungnya. Nah, jadi si min 2,2 ini adalah titik singgung, ya, titik singgung. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bisa menentukan gradien dari garis singgungnya. Nah, seperti itu ya. Sampai sini paham ya. Nah, ini kalau kita analisis secara gambar gitu ya, itu kan kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah sumbu koordinat itu ya, sketsa aja nih, sumbu nolnya, titik nolnya x kuadrat tambah x, berarti dia terbuka ke atas, itu dia melalui 0 dan min 1. Misalnya di sini min 1. Nah, kurvanya misalnya begini ya, anggap lurus seperti itu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih gradiennya atau bagaimana bentuk persamaan garis singgungnya. Di sini katanya titik singgungnya min 2,2, berarti kita anggap di sinilah min 2. Kalau tidak teruskan, akan diperoleh di sini. Ya, min 2,2. Ini sketsa aja ya. Nah, di sini 2. X-nya min 2, Y-nya 2. Di sini titik singgungnya. Nanti kemungkinan besar garis singgungnya adalah seperti ini. Ya, ini enggak nyentuh ya. Nah, seperti itu. Ya, ini sketsa aja. Nah, jadi nanti di sini ada garis lurus yang menyinggung kurva. Nah, seperti itu. Itu contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua. Misal begini. Tentukan persamaan garis singgung Y sama dengan 2 kurang 4x kuadrat di titik 1,2. Nah, bagaimana caranya ini? Saya tulis di sini jawab. Y sama dengan 2 kurang 4x pangkat 2. Maka langkah pertama adalah kita cari turunannya dulu. Y aksen sama dengan berapa turunan dari 2 kurang 4x kurang pangkat 2? 2 diturunkan 0 ya, berarti nggak usah kita tulis. Min 4x pangkat 2 diturunkan, berarti 2 kali min 4. Nah, diperoleh min 8x. Gitu ya. Turunan dari Y sama dengan 2 kurang 4x kuadrat adalah min 8x. Kemudian karena melalui titik ya, melalui titik, berapa titiknya? 1, min 2 gitu ya, X nya 1, Y nya min 2, maka diperoleh nilai M sama dengan 8 ya, min 8. Nah, X nya ganti dengan 1, min 8 dikali 1 sama dengan min 8. Jadi gradiennya adalah M sama dengan min 8. Sudah ketemu gradiennya. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya, yaitu persamaan garis singgung. Tentukanlah persamaan garis singgung. Berarti sini kita ingat kembali tadi di awal tadi, yaitu tentang persamaan garis. Jika diketahui
gradien dan satu titik, ya, maka persamaan garis lurus rumusnya apa tadi, yaitu Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, tadi rumus yang tadi udah kita bahas. Nah, X1 nya 1, Y2 nya min 2. Jadi tinggal masukkan di sini ke dalam rumus, yaitu Y dikurang Y1 nya berapa, min 2 ya, berarti Y dikurang min 2 sama dengan M nya ganti, M nya tadi udah kita peroleh yaitu min 8, jadi min 8 dikali X dikurangi X1 nya berapa, nah tadi 1 kan, berarti dikurangi 1, maka diperoleh Y tambah 2 sama dengan min 8 kali X, min 8X, min 8 kali min 1 plus 8. Kemudian Y sama dengan kita pindah ruaskan, min 8X tambah 8 plus 2 jadi min 2. Nah, Y sama dengan min 8X, 8 kurang 2 plus 6 ya, plus 6. Jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 8X plus ini. Nah, jadi seperti itu caranya, mudah kan ya. Nah, semoga kalian bisa. Kemudian contoh soal berikutnya, contoh soal yang ketiga, persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X ditambah 8 dengan absis di X sama dengan min 1 adalah, jadi pertanyaan gitu, berapa sih persamaan garis singgungnya pada kurva tersebut jika diketahui nilai absisnya atau nilai X nya sama dengan min 1. Jadi absis itu adalah nilai X, kalau Y itu adalah ordinat gitu ya. Nah, bagaimana caranya ini? Kita tulis jawab. Nah, diketahui Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 8. Nah, langkah pertama adalah cari turunannya. Y aksen sama dengan X kuadrat diturunkan jadi 2X, min 4X diturunkan jadi min 4 ya, 8 turunkan 0 ya, jadi nggak usah ditulis. Y aksen sama dengan 2X kurang 4. Kemudian absisnya ya X sama dengan min 1. Berarti langkah selanjutnya adalah kita cari gradiennya, M sama dengan dari turunan tadi 2X kurang 4, X nya ganti dengan nilai absisnya, 2 kali min 1 dikurangi 4, maka diperoleh M sama dengan min 2 dikurang min 4, M sama dengan berapa, min 6. Seperti itu. Nah, sudah diperoleh nilai gradiennya. Untuk mencari nilai garis singgungnya, persamaan garis singgungnya, yang kita butuhkan adalah tadi apa? Yaitu gradien dan titik singgungnya. Titik singgungnya belum kita ketahui karena yang diketahui hanya nilai absisnya saja atau nilai X-nya saja. Berarti langkah berikutnya adalah mencari nilai Y-nya. Mencari nilai Y, atau nilai ordinat ya, atau mencari nilai ordinat karena baru di soal baru diketahui nilai absis. Caranya gimana? Karena X nya sudah diperoleh min 1,
maka tinggal masukkan ke dalam persamaan kurvanya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 8. Itu kan persamaan kurvanya ya. Maka untuk mencari nilai Y, substitusi aja nilai X nya dengan nilai absisnya, yaitu min 1. Jadi X nya ganti dengan min 1 pangkat 2 dikurangi 4 kali min 1 ditambah 8, sehingga diperoleh Y sama dengan min 1 pangkat 2 1 min 4 kali min 1 plus 4 ditambah 8, maka Y sama dengan 1 tambah 4 tambah 8 sama dengan adalah 13. Sehingga ya koordinat titik singgungnya adalah kita tulis, yaitu X nya adalah min 1, Y nya adalah 13. Nah, sudah diketahui nilai gradiennya, sudah diketahui koordinat titik singgungnya. Nah, baru kita tentukan persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgungnya, yaitu dengan menggunakan rumus seperti tadi. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, substitusi langsung, Y1 nya adalah berapa? Nah, 13. M nya tadi diperoleh adalah min 6. Jadi min 6 dikali X dikurangi X1 nya berapa? Min 1 dikurangi min 1, sehingga diperoleh Y kurang 13 sama dengan min 6 kali X min 6X min kali min 1 jadi plus 1. Y sama dengan min 6X tambah 1 tambah 13. Jadi persamaan garis singgungnya adalah min 6X tambah 14 ya. Nah, jadi ini adalah persamaan garis singgungnya. Y sama dengan min 6X tambah 14. Nah, mudah ya. Nah, jadi seperti itu cara menentukan persamaan garis singgung pada kurva jika diketahui nilai absisnya. Kemudian contoh soal yang keempat, tentukan koordinat titik pada kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 5, sehingga garis singgung kurva di titik itu mempunyai gradien 4. Nah, di sini diketahui persamaan kurvanya dan nilai gradiennya. Tidak diketahui koordinat titik singgungnya. Karena itu di situ pada soal tersebut yang ditanyakan adalah koordinat titik singgungnya. Caranya gimana? Nah, kita lihat. Jawab. Ya. Kurva, persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Kita tahu bahwa M atau gradien sama dengan turunannya, gitu kan? Nah, turunannya berapa? Turunan dari Y yaitu 2X. Y aksen sama dengan 2X, gitu ya. Karena nilai gradiennya sudah tahu dan nilai M itu sama dengan Y aksen, jadi diperoleh 2X sama dengan 4
gitu kan. Jadi nilai X nya sama dengan 4 bagi 2 berapa, yaitu 2. Jadi sudah diketahui. Nah, kita peroleh nilai absisnya X nya sama dengan 2. Sekarang kita tinggal cari nilai Y nya. Nah, bagaimana cara menentukan nilai Y nya? Dari X yang kita peroleh, substitusi ke dalam persamaan koordinatnya. Y sama dengan X kuadrat kurang 5. Substitusi X nya ganti dengan 2. 2 kuadrat kurang 5. Hingga diperoleh Y sama dengan 4 dikurang 5. Y sama dengan min 1. Sehingga kesimpulannya adalah koordinat titik singgungnya adalah koordinat titik singgungnya adalah berapa? X nya 2 berarti 2, Y nya min 1, 2, min 1. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Udah ya. Selanjutnya contoh soal berikutnya, contoh soal yang kelima. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat tambah X min 1 yang sejajar dengan garis Y sama dengan 7X tambah 4. Jadi di sini ada kurva dan ada garis. Yang ditanyakan adalah garis singgungnya. Si garis singgungnya itu ternyata adalah sejajar dengan Y sama dengan 7X tambah 4. Jadi kita cari dulu M ya, M1 nah dari Y sama dengan 7X tambah 4 diperoleh di sini M1 sama dengan berapa? Yaitu 7. Nah, di sini kan bentuk model persamaan garis Y sama dengan MX tambah C, M-nya 7. Gitu kan ya. Kemudian karena sejajar maka M1 sama dengan M2 yaitu 7. Jadi nanti si garis singgungnya, persamaan garis singgungnya gradiennya sama dengan garis itu yaitu 7. Nah, kemudian kita cari langkah berikutnya adalah kita cari koordinat titik singgungnya. Nah, sama kayak tadi soal nomor 4, diketahui persamaan kurva dan gradiennya, berarti kita untuk menentukan koordinat titik singgungnya pertama cari dulu dia tulis dulu deh, Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 1 diperoleh turunannya sama dengan 2X tambah 1 gitu ya. Maka karena M sama dengan Y aksen gitu ya, maka diperoleh 2X tambah 1 dari hasil turunannya tadi sama dengan gradiennya. Gradiennya berapa tadi yang diperoleh? Yaitu 7. Sehingga diperoleh 2X sama dengan 7 dikurang 1. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2. X sama dengan 3. Diperoleh nilai absisnya. Nilai absis dari titik singgungnya yaitu 3. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari nilai ordinatnya yaitu nilai Y nya.
karena persamaan kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat tambah X kurang 1. Nah, untuk mencari nilai Y-nya berarti Y sama dengan X-nya ganti dengan tadi yang kita peroleh, itu 3 kuadrat tambah 3 kurang 1. Y sama dengan 9 tambah 3 kurang 1. Berapa? Yaitu 11. Jadi titik singgungnya adalah 3,11. Ya, titik singgungnya adalah 3,11. Maka persamaan garis singgungnya kita peroleh dengan kesamaan Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, substitusi langsung. Y kurang Y1 nya berapa? 11 sama dengan M nya tadi 7 ya. Nah, M nya sama dengan 7 dikali X dikurangi X1 nya adalah 3 sama dengan Y kurang 11 sama dengan 7 kali X 7X 7 kali min 3 min 21. Jadi Y sama dengan 7X dikurang 21 ditambah 11. Jadi Y sama dengan 7X min 21 tambah 11 berapa? Yaitu min 10. Nah, jadi inilah persamaan garis singgungnya. Y sama dengan 7X kurang 10. Nah, jadi seperti itu. Udah ya. Jadi pertama tentukan gradiennya karena dia sejajar dengan garis. Jadi tentukan gradien yang sejajarnya. Kemudian tentukan koordinat titik singgungnya. Setelah sudah diperoleh gradien dan titik singgungnya, kita tentukan persamaan garisnya. Mudah ya. Nah, kemudian yang ke-6 ya, soal nomor 6. Temukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 3 yang tegak lurus dengan Y sama dengan X tambah 6. Nah, ini sama kayak nomor 5. Cuman perbedaannya garis singgung dengan sebuah garis tersebut adalah tegak lurus. Nah, caranya gimana? Kita lihat, perhatikan. Jawab. Ya. Persamaan garis yang pertama adalah Y sama dengan X tambah 6. Nah, dari Y sama dengan X tambah 6 diperoleh M-nya tersebut M1 sama dengan 1. Di sini kan tidak ditulis angkanya, berarti kita anggap sini adalah nilai gradiennya adalah 1. Nah, karena dia tegak lurus ya, karena tegak lurus ya, atau nanti biasanya di simbolnya begini, itu artinya adalah tegak lurus. Karena tegak lurus maka M2 sama dengan min 1 per M1. Jadi M2 sama dengan min 1 per 1, yaitu diperoleh min 1. Jadi gradien garis singgungnya nanti adalah min 1. Setelah sudah didapat gradiennya, sekarang kita tentukan koordinat titik singgungnya. Cara gimana? Kita tulis dulu persamaan kurvanya. Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 3
turunannya adalah berapa? 2x kurang 3. Karena M sama dengan Y aksen gitu ya, jadi 2x kurang 3 sama dengan, kita gunakan gradien yang kedua, gradien garis singgungnya, yaitu min 1, bukan yang 1 ya, tapi yang min 1. Karena yang M2 itu adalah gradien dari garis singgungnya, sedangkan M1 itu adalah gradien dari garis yang tegak lurus terhadap garis singgungnya. Jadi di sini 2x kurang 3 sama dengan min 1. Sehingga diperoleh 2x sama dengan min 1 plus 3. 2x sama dengan min 1 plus 3 diperoleh adalah 2. X sama dengan 2 bagi 2, yaitu 1. Nah, nilai X nya sudah ketemu. Selanjutnya kita cari nilai Y. Gimana memperoleh nilai Y nya? Nah, X sama dengan 1, substitusi ke Y sama dengan X kuadrat kurang 3x tambah 3, gitu kan? Maka diperoleh Y sama dengan X nya ganti dengan 1, yaitu 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 tambah 3. Y sama dengan 1 kuadrat, hasilnya 1, dikurangi 3 tambah 3. Y sama dengan hasilnya 1. Jadi koordinat titik singgungnya adalah berapa? Yaitu 1,1. Tadi X nya 1 dan Y sama dengan 1. Lanjut kita ke persamaan garisnya. Persamaan garis ya, persamaan garis singgung ya, itu rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Nah, substitusi langsung. Y1 nya tadi berapa? Nilainya 1. Y kurang 1 sama dengan gradiennya berapa? Min 1. Min 1 dikali X dikurangi X1 nya 1. Y kurang 1 sama dengan dikali min X, min jadi plus 1. Jadi Y sama dengan min X plus 1 plus 1 lagi. Ini ya, min 1 di sini pindah ruas. Jadi Y sama dengan min X plus 2. Jadi inilah persamaan garis singgungnya dari kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 3x tambah 3 yang tegak lurus dengan Y sama dengan X tambah 6. Nah, itu adalah contoh dari persamaan garis singgung. Semoga kalian semua dapat mengerti dan dapat dipahami. Sebenarnya masih banyak lagi contoh soal lainnya. Oke, yang penting intinya sama, yaitu tadi kalian menguasai turunan. Yang kedua yaitu memahami atau menguasai tentang persamaan garis lurus, baik itu gradien, baik itu hubungan dari dua garis lurus, gradiennya apakah dia sejajar, apakah dia tegak lurus gitu ya. Dan kemudian adalah kalian memahami tentang persamaan garis lurusnya. Karena apa? Karena persamaan garis singgung untuk menentukannya kita
menggunakan rumus persamaan garis lurus. Nah, demikian video yang saya bisa sampaikan ya untuk kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut pada video berikutnya, masih tentang aplikasi dari turunan. Nah, ini adalah materi tentang aplikasi atau penerapan turunan pada garis singgung kurva. Sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan 4 soal berikut ya, untuk siswa atau murid-murid dari Pak Deone ya. Kalian bisa mengerjakan ini di kertas, kemudian kalian upload ke kalian foto dan upload ke learning management system yang sudah saya atau yang sudah kita sepakati. Nah, jadi ini ada 4 soal. Nah, caranya gimana? Nomor 1, tentukan persamaan garis singgung di titik 2,6 pada kurva ini sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x tambah 4. Nah, caranya gimana nih? Pertama, cari gradiennya dulu, yaitu gradiennya adalah turunan dari y, turunan dari persamaan kurva. Nah, kemudian pada garis titik singgungnya yaitu 2,6, x nya 2 kan ya. Nah, kalian substitusi dari aksen tersebut sehingga diperoleh nanti nilai gradiennya. Setelah sudah dapat nilai gradien, tentukanlah persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus yang seperti contoh tadi, yaitu y kurang y1 sama dengan m dikali x kurang x1. Nanti diperoleh persamaan garis singgungnya. Kemudian yang nomor 2 ini juga udah ada contohnya tadi. Nomor 3 juga, nah ini udah ada contohnya, sejajar garis y sama dengan x. Jadi di sana nanti diperoleh gradiennya berapa? Gradiennya adalah 1. Kalau sejajar artinya apa? M1 sama dengan M2. Nah, yang nomor 4. Yang nomor 4 ini juga bisa kalian kerjakan. Kali pertama adalah cari dulu gradiennya, karena di sana ada kata tegak lurus garis x kurang 2y tambah 13. Nah, cari dulu gradien dari x kurang 2y tambah 13 tadi. Nah, di awal video, untuk menentukan untuk persamaan garis lurus seperti ini, gradiennya berapa sudah didapat. Nah, kita anggap itu yang 1. Kemudian cari M2-nya. M2 yaitu yang tegak lurus sama dengan min 1 per M1, gitu kan ya. Nah, sudah dapat gradiennya. Kemudian kalian cari koordinat titik singgungnya gitu ya, dari turunan y sama dengan m tadi gitu ya. Nah, baru sudah dapat titik singgungnya x, y. Kemudian masukkan ke dalam persamaan garis lurus, rumus persamaan garis lurus, diperolehlah persamaan garis singgung. Ya, demikian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, dan jangan lupa untuk berpartisipasi, melakukan like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, kalau siapa tahu nanti ada video-video berikutnya supaya nggak ketinggalan. Oke, sampai jumpa, semoga sehat selalu, semoga dimudahkan segala urusannya dan diberikan pemahaman dalam belajarnya, diberikan kesehatan untuk keluarganya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.